Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fairushifa dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Satu, ada penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir, seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dua, teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada 3 teori yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat atau teori India ini dicetuskan oleh G.W.J. Dewes dan dikembangkan oleh Snow Kurgrunge dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim, Gujarat, yang berdagang di Nusantara pada abad ke-12. Pada abad ke-13, para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua itu ada teori Mekah atau teori Arab. Merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau dari Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Humka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang itu namanya Iran. Adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan
dengan fakta yang ada. Masa kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia berlangsung sejak abad ke-12 Masehi setelah fase sebelumnya yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha. Mulai muncul kerajaan atau kesultanan bercorak Islam yang sekaligus semakin menggerus ekstensi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Agama Islam masuk ke Nusantara diperkirakan sudah sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu teorinya yang dibawa oleh kaum pedagang dari Timur Tengah. Selain itu, ada beberapa teori lainnya, yaitu teori orang-orang Gujarat, Cina, maupun orang-orang Nusantara sendiri yang membawa ajaran Islam dan kemudian berkembang dengan pesat. Ini ada beberapa contoh kesultanan bercorak maritim. Yang pertama itu ada Aceh. Kesultanan Aceh. Aceh itu terletak di Aceh Raya, sekarang tuh Aceh Besar. Kesultanan Aceh itu dari tahun 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Mughayat Shah. Dengan pusat pemerintahannya di utara Sumatera, kerajaan Aceh ini tumbuh menjadi kerajaan besar. Portugis yang sebelumnya pernah menguasai perdagangan Malaka berusaha menaklukkan Aceh Darussalam. Kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam menguasai wilayah utara, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Kekuatan angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam pada era itu sangat besar yang membuat bangsa-bangsa asing termasuk Portugis, Inggris, maupun Belanda harus berpikir 1000 kali untuk melawan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam perlahan-lahan mulai meredup, hingga akhirnya pada tahun 1873 Belanda menyatakan perang kendati kerajaan Islam ini baru benar-benar bisa ditaklukkan pada tahun 1903. Yang kedua itu ada Kesultanan Demak. Kerajaan atau Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-16 Masehi dan merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak berdiri di pesisir pantai utara Jawa seiring dengan kemunduran kerajaan Majapahit. Menurut M.C. Rickles dalam A History of Modern Indonesia, Sainsi 1200 tahun 2002, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan baru di Nusantara, khususnya di Jawa, mewarisi legitimasi kebesaran Majapahit. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah, merupakan anak dari Raja Majapahit Brawijaya V. Kesultanan Demak adalah pelopor proses Islamisasi di hampir seluruh wilayah Jawa dengan peran penting Wali Songo. Dua itu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya Kesultanan Demak. Yang pertama itu ada aspek ekonominya. Di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Ekspor komoditas dari Kerajaan Demak ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara.
Pelabuhan milik Kerajaan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kerajaan Demak mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan, terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang dengan baik. Yang kedua itu ada aspek sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi yang lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan Kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang masih tetap berjalan adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Bangunan Masjid Agung Demak kaya dengan ukiran-ukiran bercirikan Islam. Keistimewaan masyarakat Masjid Agung Demak adalah salah satunya tiang dibuat dari kumpulan-kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang dijadiin satu, atau disebut dengan tatal. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peran penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak, sebab juga menjadi penasihat bagi penguasa Kerajaan Demak. Terjadi hubungan erat antara para wali dengan raja dan kaum bangsawan maupun rakyat. Pembinaan masyarakat diadakan di masjid atau di pondok pesantren. Yang ketiga ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di daerah Tataran Sunda, Pulau Jawa bagian barat. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sunan Cirebon kedua adalah ayah dari Maulana Hasanuddin, seorang pemimpin ekspedisi untuk menguasai wilayah Banten dan mendirikan pertahanan di sana. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi kota dagang pesisir dan kerajaan yang independen. Kerajaan Banten adalah salah satu wilayah pertama yang didatangi Belanda di Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan kemudian Jacob van Eyck. Kerajaan Banten tumbuh menjadi kerajaan yang kuat, namun kemudian jatuh karena adu domba politik yang dilancarkan oleh VOC dalam suksesi Sultan. Letak dan pendiri Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara. Lebih tepatnya dekat dengan Cilegon dan Pelabuhan Merak. Saat ini, pada puncak kekuasaannya, Banten melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Sumatera, khususnya daerah Lampung, Bengkulu, dan Tulang Bawang. Ekspedisi sempat dilancarkan menuju Palembang, namun mengalami kegagalan. Di Jawa, Kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan penting Sunda Kelapa atau Jayakarta, serta berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Dengan Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah yang menjabat sebagai Sultan Cirebon memerintahkan putranya untuk melanjutkan ekspedisi Demak hingga ke ujung Jawa. Di sana Maulana Hasanuddin mendirikan pertahanan dan mengelola wilayah tersebut. Kurang lebih pada tahun 1524, Kerajaan Banten dideklarasikan dengan Maulana Hasanuddin dengan pemimpin pertamanya. Raja-raja Kerajaan Banten ada Maulana Hasanuddin dari tahun 1522 sampai 1570.
Terus ada Maulana Yusuf dari tahun 1570 dan 1585. Terus ada Abdul Mufakir dari tahun 1596 sampai 1647. Ada juga Abu Al-Ma'ali Ahmad dari tahun 1647 sampai 1651. Ada Sultan Ageng Tirtayasa dari 1656 sampai 1683. Ada Sultan Haji dari tahun 1683 sampai 1687. Keruntuhan Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten terjadi sesaat setelah Sultan Ageng Tirtayasa turun dan digantikan oleh Sultan Haji. Ia memberikan konsesi besar kepada VOC berupa Lampung, monopoli lada, dan pembayaran biaya perang. Kerajaan Banten tidak memiliki lagi kekuasaan dalam perdagangan. 4 itu ada Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram merupakan sebuah negara berbasis Islam yang pernah berdiri di Jawa pada abad ke-17. Kesultanan ini berawal dari tanah yang diberikan oleh Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena berhasil menumpas area Penangsang. Mataram berdiri menggantikan Kerajaan Pajang setelah Hadiwijaya wafat tahun 1987. Putranya Pangeran Benowo kalah pengaruh dengan Sutawijaya sehingga kekuasaannya direbut. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam terbesar yang pernah berkuasa di Jawa. Kekuasaannya yang besar dibuktikan dengan kekuatan militer dan politik dalam menggempur VOC di Batavia dan menolak semua pengaruh ekonomi dan politik dalam kerajaan. Namun ironisnya, Kesultanan Mataram kemudian jatuh ke dalam pengaruh politik VOC dan terbelah dalam Perjanjian Giyanti tahun 1755. Terbagi menjadi Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Letak dan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram pada awalnya berdiri terletak di alas Mentaok, sebidang tanah di antara Kali Opak dan Kali Prongo. Tanah ini diberikan Sultan Pajang Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan. Tanah itu diberikan atas hadiah terbunuhnya Arya Penangsang. Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pemanahan, memimpin perkembangan wilayah tersebut sejak Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1984. Pengembangan wilayah Mataram dimulai oleh Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya menggantikan sebagai pemimpin Mataram. Ia bergelar Panembahan Senopati ing Alaga dan menjabat sejak tahun 1584 sampai 1601. Sejak 1587, setelah Hadiwijaya wafat, Panembahan Senopati merebut pengaruh Pajang dari Pangeran Benowo dan menjadikannya kadipaten. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam itu yang pertama ada Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601. Yang kedua itu ada Raden Mas Jolang atau Panembahan Seda Ingkrapyak dari tahun 1601 sampai 1613. Yang ketiga itu ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hayakarakusuma dari tahun 1613 sampai 1645. Yang keempat itu ada Raden Mas Syahidin atau Amangkurat I dari tahun 1646 sampai 1677. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Masa kejayaan Kesultanan Mataram berlangsung pada masa kekuasaan Sultan Agung Hayakarakusuma. Pada masa kekuasaannya, ia menggempur VOC 2 kali. Pun kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya Kesultanan Mataram. Yang pertama itu ada kehidupan politiknya. Sutawijaya sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede.
Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. Terbukti pada masa kekuasaannya, Mataram berhasil memperluas kekuasaan sampai ke daerah timur seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa jayanya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 dan sampai 1645. Sultan Agung cukup lama menjadi penguasa di Mataram, yaitu sekitar 32 tahun. Masa kekuasaannya dibedakan dalam 2 periode, yaitu yang pertama adalah masa penyatuan negara dan periode yang kedua adalah masa pembangunan negara. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, dan Pasuruan, serta Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep dan bahkan bukan saja menguasai Pulau Jawa, Mataram juga berhasil meluaskan daerah kekuasaannya sampai Palembang, Sukadana, dan Goa. Yang kedua itu ada kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonomi kerajaan Islam banyak ditopang dengan daerah pertanian atau agraris. Hal ini tentu saja karena letak geografis kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Kondisi geografis yang sangat mendukung ini menjadikannya kehidupan ekonomi kerajaan Islam Mataram berkembang begitu pesat dan bahkan sampai bisa menjadi kerajaan pengekspor beras terbesar pada masa itu. Selain mengandalkan hasil pertanian, masyarakat Mataram juga pandai melakukan perdagangan laut. Buktinya adalah mereka mampu menguasai daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Kekuatan ekonomi yang ditopang dengan kemampuan pertanian dan maritim ini kemudian menjadikan kerajaan Mataram Islam menjadi sangat kuat di Nusantara. Sejarah awal kerajaan Tidore. Pada awalnya disebut dengan Maluku, meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Muluku Kihara, yang artinya persatuan 4 kolano atau kerajaan. Demikian tulis Komarudin Hidayat dan kawan-kawan dalam Menjadi Indonesia. Sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Makian pindah ke Bacan atau Halmahera Selatan, sedangkan Kerajaan Moti pindah ke Jailolo atau Halmahera Barat. Adapun Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate tetap hidup berdampingan kendati kerap bersaingan satu sama lain. Raja pertama Tidore adalah Sahajati yang merupakan saudara masyhur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Berdasarkan berbagai sumber, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati telah memeluk agama Islam. Hamka adalah dalam sejarah umat Islam menguatkan pendapat tersebut dengan menyebut bahwa saat itu Maluku ada kepercayaan Shiman, yaitu memuja roh-roh leluhur nenek moyang. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 dan 1512. Sejak saat itu, kerajaan Tidore pun berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Sepeninggalannya Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur tahun 1512 dan 1526. Kala itu pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara, termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Kejayaan dan akhir Kesultanan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin tahun 1657 sampai 1689 Masehi, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Pulau Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era
kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Adapun kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya Kesultanan Tidore. Kondisi kehidupan sosial Kerajaan Ternate pada saat itu adalah kehidupan masyarakat Ternate banyak dipengaruhi oleh para pendatang. Pengaruh Islam juga sangat terasa dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Kehidupan ekonominya adalah Ternate merupakan kerajaan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara, dan kedua kerajaan ini merupakan penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia. Oleh karena itu, bila menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan, Ternate seakan-akan seperti pangkal perdagangan yang berakhir di tempat tujuan untuk siap membeli. Kehidupan sosial budaya di Kepulauan Maluku diwarnai oleh dua agama, yaitu Islam dan Katolik. Sementara itu, daerah pedalaman masih mempercayai animisme dan dinamisme. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh para dai dan pedagang dari Jawa yang datang ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Sedangkan agama Katolik dibawa oleh bangsa Portugis. Dalam perkembangannya, Portugis berhasil mengadu domba rakyat Maluku dengan dasar agama. Tetapi berkat persatuan di antara rakyat Ternate dan Tidore, perbedaan itu bisa diatasi hingga tidak saling mengalahkan. Kita kini masih bisa menyaksikan sisa-sisa kebesaran Islam di Maluku, baik berupa peninggalan masjid, istana, benteng, keraton, dan benda-benda bersejarah lainnya. Yang ketujuh ada Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo termasuk ke dalam kategori kerajaan Islam. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Raja paling terkenal dari kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin dari tahun 1653 sampai 1669. Pada 1605 agama Islam masuk ke wilayah Goa Talo atas jasa seorang ulama bernama Dato' Ribandang. Raja pertama kerajaan Goa Talo adalah Karaeng Tunigalo yang bergelar Sultan Alauddin. Pusat kerajaan Goa Talo terletak di Sambauku, Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim. Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin mengajak raja-raja Bone, Sopeng, dan Wajo untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 1638, Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Masyarakat Goa bermata pencarian dari pedagang rempah-rempah. Pada masa Sultan Hasanuddin, Belanda mulai memonopoli perdagangan rempah di wilayah Nusantara termasuk Goa. Praktik dagang kolonial ini mendapatkan reaksi dari Sultan Hasanuddin. Adapun kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budayanya Kesultanan Goa Talo. Kehidupan politik. Sebetulnya ada banyak kerajaan di sekitar Makassar, misalnya Goa Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Cindereng. Namun hanya Goa dan Talo yang menggabungkan diri menjadi satu kesatuan dengan nama Makassar. Raja Makassar pertama masuk Islam adalah Karaeng Matoaya dengan gelar Sultan Alauddin tahun 1593 sampai 1639. Penguasa selanjutnya adalah Malikul Said dari tahun 1639 sampai 1653. Berhasil membuat Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim. Puncak gemilangan Kerajaan Makassar terjadi pada saat Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan. Di tangannya, Kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan jaringan perdagangan yang kuat dan pengaruh yang luas. Sultan Hasanuddin
adalah seorang raja yang anti monopoli. Sehingga ketika Belanda datang ingin menguasai jaringan perdagangan yang telah lama terbentuk, ia menentang dengan keras. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di Indonesia bagian timur jelas tidak bisa diterima oleh Sultan. Kehidupan sosial budayanya sudah sejak lama suku bangsa Bugis dikenal dengan sebagai bangsa pelaut yang ulung. Salah satu hasil budayanya ialah mengagumkan adalah perahu pinisi. Dengan menggunakan perahu itu, mereka mengarungi lautan lepas dan membangun jaringan pelayaran dan perdagangan antar pulau, bahkan antar kawasan. Kehidupan ekonominya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang besar dan menjelma menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, Malaka jatuh ke tangan Portugis, beralihnya para pedagang, mundurnya peran Jawa, dan letaknya yang strategis. Meskipun harus melayani kepentingan beragam pedagang yang berasal dari berbagai bangsa, namun Kerajaan Makassar tetap mampu mengatur aktivitas perdagangan tersebut secara tertib dan adil. Ini adalah yang C itu warisan kesultanan masa Islam dan kebudayaan masa kini. Ada sosial budayanya itu ada arsitektur, termasuk bangunan makam, sastra, kaligrafi, sistem kalender, dan aksara. Politiknya adalah pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhan yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau yang dihormati. Sekian presentasi tentang kerajaan Islam maritim di Nusantara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.